Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 4 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Bapak, ibu, adik, kakak, keluarga kalian mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya hari ini, mata pelajaran agama Islam. Ya, anakku sekalian, mohon tetap semangat ya belajar. Ya. Walaupun terus masih kondisinya online ya sebagainya, tapi tetap semangat belajar ya. Sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Serunya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya anakku sekalian, sekarang pelajaran 4 materinya bersih itu sehat. Ya, kemarin sudah kita ulangan dan sebagainya ya. Ini udah akhir-akhir bulan November, mau akhir dari pelajaran semester 1. Nanti masuk bulan Desember kita udah persiapan untuk penilaian semester 1 ya. Seperti itu nih, maka dari itu materinya harus selesai. Ya anakku sekalian, ini sekarang kita bersih itu sehat. Nah ini, jadi coba kalian perhatikan. Ya, bersih itu sehat. Lihat gambarnya ini. Gambarnya anak-anak sedang membersihkan kelas. Piket berarti itu. Terus kemudian ini mana nih, pulang dari rumah dalam keadaan bersih atau mana itu? Ya, jadi bersih itu sehat. Selanjutnya anakku sekalian, tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudu yang benar, bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar. Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktikkan cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Nah ini kita belajar untuk membersihkan diri atau bersuci dalam bahasa agamanya ya, bersuci ya, seperti itu. Ahmad selalu makan wudu karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Bersih itu sehat. Orang yang bersih insya Allah akan terhindar dari penyakit. Oh ya, ini digambarkan Ahmad ini adalah selalu berwudu, melaksanakan sholat, rajin sholat ya. Maka itu Ahmad itu bersih, wajahnya berseri-seri. Ya, ini karena Islam memang agama yang bersih. Al-Islamu nadhifun. Islam itu agama yang bersih. Fatanadzabu, maka bersihkan dirimu. Fa inna la yadkhul jannah illa nadhifun, tidak akan masuk surga kecuali yang bersih. Jadi orang yang bersih itulah yang nanti masuk surga. Bersih secara badan, bersih secara dosa ya. Seperti itu. Sekarang mengenal arti bersih dan sehat. Itu lihat ada gambar sedang mandi ini si Ahmad kali ini. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Nah kalau bersih
itu artinya bebas dari kotoran, ya, kotoran apa saja. Kotoran debu, tanah, kotoran manusia, kotoran hewan. Bersih berarti. Ya, apalagi pakai sabun wangi, pakai wangi-wangian sunnah. Nabi sangat menganjurkan loh. Ya, artinya kita sunnah memakai wangi-wangian. Kalau bau-bauan kan gak enak. Yang enak wangi-wangian, ya, seperti itu. Kemudian suci artinya bebas dari najis. Kalau suci itu bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah, seperti kena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Nah itu, jadi najis itu adalah terhalang untuk beribadah, ya. Kotoran-kotoran anjing itu najis bukan ladoh, ya, darah, kotoran tinja dan sebagainya itu najis mutawassithah. Nanti mulai kencing anak laki-laki yang belum minum apa kecuali susu ibunya itu sebelum 2 tahun, itu adalah najis mutakhaffafa. Najis itu kotor belum tentu najis. Najis itu udah pasti kotor itu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah, bersih itu suci dengan menjadi, yaitu bersih, hadas dan sudah najis. Nah ini ada kotoran yang nggak najis seperti tinta, tanah, cat itu mah nggak najis, itu dihilangkan aja, ya. Kalau sebenarnya kotoran-kotoran atau najis itu kotoran manusia baru darah apa sebagainya, baru itu najis. Hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Ya, ini dalam Islam ini ada hadas besar. Hadas besar seperti kalau perempuan tuh habis haidnya udah bersih, terus kemudian dia harus mandi. Maka niat, ya, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari an jamil badani fadlillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan atau mengangkat hadas besar padukan Allah Ta'ala, itu namanya setelah berhadas besar. Atau mimpi basah, mimpinya orang dewasa, ya. Nah itu kalau bermimpi orang dewasa, terus kita harus mandinya namanya mandi hadas besar, ya. Terus kalau hadas kecil ini adalah hadas yang seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, yaitu nanti bisa terangkatnya dengan berwudu, ya. Jadi kita bisa suci dengan berwudu. Kalau hadas besar, sucinya dengan mandi, ya. Selanjutnya mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil buang air seni, buang angin menyebabkan batal wudu. Cara menghilangkannya dengan air bersih lalu melakukan wudu, yaitu. Terus hadas besar, mimpi basah bagi laki atau haid bagi perempuan. Caranya menghilangkan hadas besar itu mandi atau tayamum. Ya kalau tayamum, kalau nggak ada air pakai tayamum, ya, pakai debu yang suci. Jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran. Nah, cermati bracket nih. 1, badan yang orang yang sholat harus bersih. 2, pakaian yang dipakai juga harus bersih. Terus kemudian tempat juga harus bersih dan suci. Pokoknya yang 3-3-nya itu kalau mau sholat, badan, pakaian, dan tempat itu harus suci dan bersih, ya. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tapi harus diartikan ke seluruh kehidupan, ya. Jadi waktu sholat kita harus bersih, ya, ya di luar sholat juga sama. Nanti terbiasa dengan kita kebersihan, nanti jadi sehat, ya, sehat lahir dan batin. Kemudian di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, tanah, dan lain-lain. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, dapur, WC, kamar mandi, dan seterusnya. Nah ini, ya, ada bersih badan yang kita pakai, pakaian sebagainya, atau tempat-tempat juga harus kita bersihkan. Gemar membersihkan anggota badannya, ini gigi,
kemudian telinga, kemudian ini apa namanya, leher, kepala, tangan atau kuku, terus kemudian kaki, kemudian kuku kaki juga wajah. Nah ini baru kita bersihkan semua. Nah ketika kita wudhu juga itu dibersihkan semuanya itu. Ya kalau gitu juga wudhu tuh ada bersiwak atau sikat gigi. Nah kalau kita bersih semuanya, insya Allah kita sehat ya. Nah ini cara membersihkan najis. Amati gambar ini, lihat sedang apa namanya, ngepel mungkin ya. Membersihkan najis darah, air seni, dan ini harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur, air hujan, air datang luncurkan ke benda bukan najisnya, yaitu. Jadi kalau kita ada sesuatu yang najis itu disiram ya, sampai bersih, sampai hilang bau ya, rasa dan warnanya ya, supaya najisnya itu hilang dan jadi suci. Terus kemudian dicebok, cebok atau istinja adalah bahasa ini istinja ya. Itu adalah kita harus bersih juga setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Nah ini ketika kita masuk ke toilet, ya kalau bisa di luarnya, jangan di dalam ya. Kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari segala kejahatan dan kotoran, atau setan laki-laki dan setan perempuan. Nah itu doanya di luar. Terus kemudian masukkan kaki kiri ke toilet, ke kamar mandi, terus kemudian keluar kita pakai kaki kanan begitu. Kalau ke masjid kita kanan dulu masuknya, baru pakai kiri. Kalau ke WC kita kiri dulu, kemudian baru kita apa namanya, keluarnya nanti kaki kanan. Aku senang berwudu. Nah ini tata cara wudhu nih sebenarnya harus dipraktekkan ya. Kalau di sini terlihatnya wudhu itu pertama dianjurkan membasuh tangan hingga pergelangan tangan, ini cuci tangan ya. Kemudian dua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna, ya ini sunnah. Kemudian dianjurkan juga rongga hidung dengan menghirup. Nah ini membersihkan hidung ya, rongga hidung. Kemudian diwajibkan basuh, nah ini adalah rukun, diwajibkan basuh dengan sempurna. Batas muka, wajah adalah ujung dada, rambut di atas kening. Nah ini semua harus kena. Ini wajib membasuh muka ya dengan niat. Nawaitul wudu'a li rafil ladasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghiladasil fardhu Allah Ta'ala, itu ketika kita membasuh muka. Nah itu karena muka itu rukun. Kemudian diwajibkan basuh dua tangan dari ujung tangan hingga sikut. Akan lebihkan ya di batas ini tuh. Habis muka, terus kemudian kita membasuh tangan. Nah setelah tangan kita diwajibkan menyapu atau mengusap kepala. Usap kepala minimal 3 helai rambut ya, begitu. Kalau bagusnya agak banyakan begitu ya, seperti itu. Kemudian 7, dianjurkan mengusap 2 telinga bagian luar dan kanan. Ini pakai 2 tangan ya. Itu telinga itu sunnah. Kalau kepala tadi wajib rukun, tangan wajib rukun, terus kemudian muka rukun. Dan yang 8 itu diwajibkan membersihkan 2 kaki, ujung telapak kaki hingga mata kaki, lebih basuhan dari batin. Nah ini kaki wajib juga ya, sampai atas mata kaki ya, seperti itu. Nah ini tayamum nanti menyusul ya. Kemudian ya itu ya, ini kelas 4 itu materi Bapak kesempatan ini. Nanti kalian tugasnya yang pertama membaca. Ini membaca berarti dari halaman ini 43 terakhir. Nah ini baca dulu kalian dari tadi pelajaran 4 itu halaman 35. Dari sini kalian baca nih
Ya, halaman pelajaran 4 bersih itu sehat. Baca halaman 35 sampai halaman ini 43. Berarti 35 sampai 43. Ya, baca, kemudian sedang baca di foto. Nah, tugas kedua yang ini yaitu menulis rangkuman 1 sampai 10. Jadi tugasnya yang membaca, yang kedua adalah menulis rangkuman. Ya, itu saja ya materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Ya, Bapak ingatkan kembali, ya ini udah akhir-akhir bulan November. Ya, udah akhir-akhir pembelajaran semester 1. Nanti Desember ini masuk penilaian semester akhir semester 1 ya. Tolong buku tugasnya ini dirapikan, kasih nama, kasih hari, tanggal dan sebagainya, nanti insyaallah dikumpulkan. Jadi minggu besok ya, seperti itu. Itu saja yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memperhatikannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.